Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revin Alia Feralda dengan NIM 607012300051 dari kelas D3SI 4702. Di video kali ini, saya ingin membuat video evaluasi proposal business plan yang telah disampaikan ataupun yang telah dijabarkan oleh teman saya yang bernama Ebenezer Tarigan. Tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas asesmen 2 dari mata kuliah pengembangan profesionalisme. Oke, di sini saya akan memberikan ringkasan terlebih dahulu terkait bisnis plan yang telah disampaikan oleh Eben yang bernama Cybertrust. Cybertrust, solusi digital adalah perusahaan layanan keamanan cyber yang berfokus pada penyediaan solusi perlindungan digital yang komprehensif dan terjangkau untuk bisnis Indonesia. Cybertrust sendiri ini menyasar sektor UKM dan korporasi. Di sini ada beberapa layanan keamanan digital dari Cybertrust itu sendiri. Ini untuk target pasar mereka adalah fokus utamanya yaitu pada UKM dan korporasi. Namun, pada skalanya yaitu mereka berfokus pada UKM dalam persentase 60% dan korporasi yaitu mereka mengambil 40%. Nah, kemudian untuk produk dan layanannya itu sendiri mereka ada penilaian kerentanan dan uji penetrasi. Kemudian ada manajemen keamanan terkelola, pelatihan keamanan cyber, respon insiden dan pemulihan bencana, dan konsultasi keamanan. Kemudian, strategi pemasaran yang mereka lakukan yaitu mereka mengandalkan SEO, media sosial, kemitraan strategis, event industri, dan program referral. Maka dari itu, anggaran pemasaran mereka yang mereka dapatkan adalah senilai 500 juta rupiah. Kemudian dari rencana operasional itu sendiri, untuk Cybertrust ini berkantor pusat di Jakarta Selatan. Nah, didukung oleh tim CEO, CTO, konsultan, dan sales. Kemudian rencana ekspansi ke Surabaya dan Medan. Nah, untuk strategi pengembangan dari Cybertrust itu sendiri, yang pertama, mereka fokus pada R&D solusi terbaru. Kemudian ada ekspansi regional ke Asia Tenggara, kemitraan global, dan akuisisi startup keamanan. Nah, mungkin itu adalah beberapa gambaran ringkasan dari Cybertrust itu sendiri. Nah, di sini saya ingin menilai beberapa kelebihan dari proposal tentang Cybertrust itu. Nah, untuk kelebihannya yang pertama, dalam proposal ini mereka menyediakan layanan komprehensif, fleksibel, dan disesuaikan. Kemudian yang kedua yaitu harga terjangkau untuk UKM. Jadi karena tadi mereka fokusnya juga pada UKM, yaitu mungkin unit kegiatan mahasiswa mungkin, maka di sini mereka menargetkan harga yang terjangkau untuk kalangan UKM. Seperti itu. Kemudian di sini juga mereka ada tim profesional bersertifikat. Jadi mungkin di sini tujuannya yaitu ingin memasarkan lebih lanjut tentang Cybertrust itu sendiri ke kalangan-kalangan mahasiswa. Karena untuk masalah-masalah seperti ini kita juga harus butuh tim-tim profesional yang sudah bersertifikat. Kemudian, Cybertrust sendiri juga ada strategi pemasaran digital modern. Jadi mereka mengikuti perkembangan zaman dengan itu yang mereka dapatkan untuk mentargetkan atau membuat strategi pemasaran mereka. Kemudian yang terakhir yaitu proyeksi keuangan realistis. Nah, kemudian mungkin ada kelebihan juga ada kekurangan. Kekurangan dari proposal ini yaitu adanya ketergantungan besar pada pendanaan awal. Mungkin untuk rancangan anggaran biayanya, mereka banyak berpatok ataupun berfokus pada pendanaan awal saja, tidak memikirkan pendanaan-pendanaan berikutnya. Kemudian, adanya minim analisis pesaing langsung.
Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya membahas risiko keamanan internal dan fokus pasar yang masih sangat lokal. Dan yang terakhir, mungkin di sini Cybertrust itu sendiri belum menyentuh serangan AI terbaru. Nah, mungkin solusi yang dapat ditawarkan dari kekurangan-kekurangan yang disampaikan sebelumnya yaitu yang pertama adalah diversifikasi sumber dana. Nah, di sini pertimbangan alternatif seperti bootstrapping, investor malaikat, atau crowdfunding untuk memperkecil resiko ketergantungan. Kemudian, ada tambahkan analisis pesaing. Di sini yaitu sertakan tabel SWOT untuk pesaing utama di segmen dan tunjukkan diferensiasi teknologi serta harga. Kemudian yang ketiga yaitu perkuat keamanan internal dengan menerapkan pelatihan internal, rutin, dan kebijakan Zero Trust Security Model. Keempat yaitu mulai inisiasi ekspansi regional. Nah, di sini yaitu riset pasar cyber di negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina dengan sebagai pasar baru. Nah, mungkin di sini lebih kepada strategi pemasarannya, mungkin yang tadi kita sebutkan, yaitu kekurangannya pemasarannya masih bersifat lokal. Nah, di sini mungkin kita meriset pasar cyber dulu untuk ke negara-negara tetangga. Supaya target pasarnya lebih mendunia. Kemudian yang terakhir yaitu ada integrasi teknologi canggih. Nah, di sini yaitu kembangkan sistem yang mampu mendeteksi anomali secara otomatis dengan AI dan ML. Saya di sini ingin menyarankan beberapa untuk saran pengembangan dari Cybertrust itu sendiri. Yang pertama yaitu produk AI dan ML untuk deteksi real time. Nah, ini yaitu mengembangkan engine AI yang mampu mendeteksi ancaman secara otomatis tanpa intervensi manusia. Kemudian yang kedua, membuat dashboard pemantauan untuk klien. Nah, di sini berguna untuk klien yang bisa mengakses status keamanan real time, laporan insiden, dan saran tindakan melalui portal mandiri, supaya kita juga bisa memiliki adanya pemantauan dari klien dan pihak perusahaan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu bangun Cyber Academy dengan menyediakan pelatihan bersertifikat untuk staf internal, mitra, dan klien guna meningkatkan kesadaran dan kapasitas keamanan. Kemudian yang keempat yaitu tawarkan paket langganan Cyret, yang dimana di sini kita menyediakan paket Basic Pro, Enterprise agar bisnis bisa memilih sesuai kebutuhan dan anggaran. Kemudian yang terakhir, saran yang dapat saya sampaikan yaitu Micro Security Kit untuk UKM. Di sini yaitu adanya produk ringan ataupun menyediakan produk ringan dan murah untuk bisnis kecil dengan kebutuhan dasar keamanan digital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk evaluasi proposal business plan. Terima kasih untuk Eben telah menyampaikan beberapa proposal tentang business plan itu sendiri, tentang Cybertrust ini. Semoga video ini ataupun video yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih saya ucapkan dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.